Oke, Bang Riza, apakah pengunduran diri Gibran ini sudah sempat konsultasi komunikasi ke Pak Prabowo sebelumnya? Ya saya tidak tahu persis ya, tapi saya yakin hal itu pasti dikomunikasikan ya. Tidak mungkin Mas Gibran mengambil langkah-langkah strategis tidak dikomunikasikan, setidaknya diberitahu ya. Saya kira dalam rangka memberikan dukungan, kepastian untuk persiapan pelantikan dan juga nanti pengumuman menteri-menteri, kehadiran Mas Gibran menjadi penting. Dan inisiatif Mas Gibran untuk mundur 3 bulan sebelumnya, saya yakin dikomunikasikan dengan Presiden terpilih, bahkan mungkin dengan beberapa pimpinan parpol lainnya di koalisi, dalam rangka agar kehadiran Mas Gibran bisa lebih banyak di Jakarta untuk secara bersama-sama mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka pelantikan dan penyusunan kabinet ke depan. Kita ke Mas Adi Praitno, apakah Mas Adi melihatnya ini murni inisiatif Gibran karena ingin menyiapkan pelantikan fokus ke depan atau hanya sebatas gimmick politik dari sang wakil presiden terpilih ini, Mas Adi Praitno? Kalau saya melihat ini justru bagian dari inisiatif yang pastinya dikonsultasikan dengan Jokowi sebagai presiden yang sekaligus sebagai orang tuanya Gibran. Karena kita tahu kan bahwa mentor utama dari Gibran ini adalah Pak Jokowi. Jadi wajar kalau kemudian mundurnya ini dikaitkan dengan soal bagaimana kemungkinan Gibran mempersiapkan segala sesuatunya sebagai calon wakil presiden terpilih untuk memuluskan masa transisi politik ya, peralihan kekuasaan politik dari Jokowi ke Prabowo. Karena kalau Gibran masih ada di Solo, tentu komunikasi politik dengan Prabowo, komunikasi politik dengan partai-partai pengusung terutama yang ada di Kim itu agak sedikit terkendala. Terlebih misalnya posisi Gibran sebagai wali kota Solo dalam banyak hal akan disorot karena dinilai dalam tanda kutip gitu ya, lebih banyak urus terkait dengan postur kabinet di masa yang akan datang. Jadi mundur ini sebenarnya langkah yang cukup tepat untuk memudahkan bagaimana Gibran itu melakukan akselerasi politik, berkonsultasi terkait dengan hal-hal apa saja yang memang harus dilakukan untuk mempercepat masa peralihan kekuasaan politik ini. Kalau mau jujur sebenarnya Vita dan Andrew, sejak lama publik itu berharap Gibran mundur, terutama dalam masa kampanye Pilpres. Karena memang ini untuk menghindari abuse of power. Tapi apapun itu, saya menduga memang ini sebagai upaya gerak cepat dari Gibran yang saya kira memang sudah bisa memastikan dalam 3 bulan ke depan, khususnya tanggal 20 Oktober dilantik sebagai wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Karena prakondisi Gibran sebagai wakil presiden kan sudah mulai kelihatan. Misalnya dulu belusukan ke Surabaya, ngasih buku, ngasih susu gratis, kemudian belusukan di Jakarta, di berbagai tempat di Semarang dan seterusnya. Jadi dalam konteks inilah sepertinya negosiasi politik, kemudian rekonsiliasi politik, hal-hal yang lain terkait dengan persiapan pelantikan 20 Oktober, itu sangat mungkin akan segera dilakukan. Apalagi posisi Gibran bukan sebagai pejabat publik lagi, ini semakin memudahkan bagaimana Gibran ini mulai menyusun batu bata soal kemungkinan Mas Adi, ke depan. Itu tadi yang disampaikan oleh Mas Adi bahwa langkah Gibran tengah menyusun ya, terlibat dalam pembentukan postur kabinet dan lain sebagainya. Kita tangkap poinnya, kita menuju ke Bang Margarito. Bang Margarito, artinya ini kan sebetulnya masih ada waktu 3 bulan lagi menuju pelantikan ya. Tapi apakah di dalam perspektif hukum tata negara dijelaskan secara spesifik ada aturan khusus seseorang ini harus mundur dari jabatannya sebagai kepala daerah? Atau seperti apa sebetulnya? Di tatanan hukum kita dimungkinkan kepala daerah mundur di tengah masa jabatan. Pasal 78 Undang-Undang 3 2014 itu memungkinkan itu. 78 ayat 1 huruf B. Gubernur, bupati, wali kota itu bisa berhenti karena meninggal, mengundurkan diri atas usulnya sendiri atau diberhentikan. Nah, dia pakai yang ayat huruf B-nya ini. Jadi dimungkinkan untuk diberhenti di tengah jabatan. Alasan spesifiknya apa, Bang? Nah, memang di undang-undang itu tidak disebut apa alasan spesifik. Karena itu pertimbangannya sangat tergantung pada dia. Tetapi memang karena dia mengusulkan untuk berhenti, maka reasonabilitas dari alasan itu mesti ditakar oleh DPRD. Menarik. Nah, itu yang sebenarnya dalam kasus ini saya tunggu apa sikap DPRD Solo gitu ya. Ujungnya menyetujui, Bang, kami lihat. Nah, tadi siang sebelum saya ke sini saya ngecek ternyata DPRD Solo menyetujui usulan berhenti dari Gibran ini gitu. Jadi selesai masalahnya. Tinggal penetapan dari Menteri Dalam Negeri.
Oke, tapi artinya apakah kemudian misalnya untuk pejabat lain ini boleh berhenti misalnya ketika hari H pelantikan atau sebelumnya atau bagaimana aturan spesifiknya? Tidak. Untuk gubernur, bupati, wali kota itu dia dapat berhenti kapan saja kalau dia mau. Kalau dia menghendaki dia sendiri menghendaki untuk berhenti dari jabatan itu, kapan saja dia bisa berhenti. Termasuk yang lembaga eksekutif, menteri misalnya? Oh, tidak bisa. Oh, ya oke. Kalau dia mau berhenti, memang iya. Oke. Jadi kalau kita mau perbesar spektrumnya begitu, termasuk misalnya menteri dan segala macam begitu ya, yang di tengah jalan terus dia apapun pertimbangan dia mengundurkan diri dari jabatan yang sedang dia sandang, itu dibenarkan dalam Bang Margarito. Jadi bisa kami katakan kalau seandainya ini dalam konteks kepala daerah dan juga mungkin lembaga eksekutif, mungkin tidak kalau mereka memang sudah akan dilantik dengan jabatan barunya ke depan, mereka sepakat berkonsolidasi satu sama lain untuk mundur bersama, mungkin tidak ada arah ke sana, Bang? Politik ya, saya tidak dapat memprediksi itu soal politik, mungkin Adi atau siapa yang bicara begitu ya. Tapi secara hukum setiap pejabat diberi hak untuk berhenti di tengah jalan atas inisiatifnya sendiri. Oke, itu diatur di dalam undang-undang. Kita menuju ke Bang Riza. Bang Riza, begini, kalau kita melihat di awal pemerintahan Pak Jokowi di 2014, itu kan disiapkan tim transisi ya, untuk menyiapkan implementasi visi misi pemerintahan ke depan. Apakah di pemerintahan Pak Prabowo, Mas Gibran nanti juga disiapkan tim transisi ini? Iya, tentu Pak Prabowo menyiapkan ya tim bersama dengan partai-partai koalisi untuk memastikan tidak hanya struktur tapi juga nomenklatur, dan pada akhirnya nanti tentu akan menyiapkan menteri-menteri yang diyakini memiliki integritas, kompetensi yang dapat memastikan program-program kampanye yang sudah dijanjikan dan disusun dapat terlaksana dengan baik. Jadi sekali lagi Pak Prabowo itu tidak hanya orang yang baik, yang cerdas, bijaksana, tapi juga negarawan. Artinya apa? Artinya semua didiskusikan dengan wakil presiden terpilih, dengan pimpinan partai koalisi, bahkan dengan tokoh-tokoh yang lain, bahkan kami di internal juga dengan jajaran pengurus sampai tingkat daerah. Jadi semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Bapak Prabowo sebagai ketua umum itu selalu didiskusikan, didialogkan, dan beliau selalu ingin mendengar aspirasi dari bawah, arus bawah, dan minta pendapat sebelum memutuskan. Jadi itulah, sekalipun mungkin beliau meyakini satu keputusan yang diyakini beliau sangat tepat dan baik, beliau tetap ingin tahu dan mendengar apa yang menjadi harapan, aspirasi, dan keluhan daripada kader-kader partai. Dan sekarang tentu sebagai presiden terpilih, beliau pasti mendengarkan semua keluhan, harapan, dan keinginan seluruh rakyat Indonesia. Bang Riza, Pak Prabowo juga sudah menyiapkan tim khusus untuk masalah transisi pemerintahan ini. Tapi apakah dengan mundurnya Gibran akan lebih mudah berkonsentrasi, berinteraksi, mengingat Prabowo juga masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan? Sesaat lagi Bang Riza ditanggapi hanya di Kabar Petang pemirsa.